Hai, perkenalkan, saya Razika Siami dari Konsentrasi Manajemen Komunikasi. Di sini, saya ditugaskan untuk memenuhi salah satu tugas UAS Aplikasi Dasar Komputer semester ganjil, yaitu presentasi mengenai mengatasi kecemasan dan kekhawatiran. Latar belakang, kecemasan adalah hal yang normal dalam kehidupan karena kecemasan sangat dibutuhkan sebagai pertanda akan bahaya yang mengancam. Namun, ketika kecemasan terjadi terus-menerus, tidak rasional dan intensitasnya meningkat, maka kecemasan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan disebut sebagai gangguan kecemasan. Bahkan, pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa gangguan kecemasan juga merupakan suatu komorbiditas. Pengertian kecemasan dan kekhawatiran. Kecemasan adalah kondisi psikologi seseorang yang penuh dengan rasa takut dan khawatir berlebihan akan sesuatu hal. Sedangkan khawatir hanya muncul sesaat, mudah untuk hilang dan tidak begitu mengganggu. Begitupun ada persamaan dan perbedaan antara kecemasan dan kekhawatiran. Persamaannya, keduanya sama-sama melibatkan emosional pada diri seseorang, sedangkan perbedaannya, rasa khawatir menyebabkan emosional ringan, sedangkan kecemasan merupakan kondisi psikolog yang jauh lebih kuat daripada kekhawatiran. Adapun tingkat kecemasan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada kecemasan ringan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada kecemasan sedang, memungkinkan seseorang memusatkan pada hal yang penting dan mengesampingkan yang lain. Yang ketiga, ada kecemasan berat yang mempengaruhi persepsi individu. Dan yang keempat, ada panik, kecemasan yang berhubungan dengan terperangah, ketakutan, dan teror. Adapun beberapa penyebab kecemasan diantaranya lingkungan sekitar tempat tinggal mempengaruhi cara berpikir individu, emosi yang ditekan jika individu tidak mampu menemukan jalan keluar, dan yang terakhir sebab-sebab fisik. Pikiran dan tubuh senantiasa saling berinteraksi dan dapat menyebabkan timbulnya kecemasan. Kemudian ada tanda dan gejala kecemasan. Yang pertama ada tanda-tanda fisik kecemasan seperti kegelisahan, gugup, tangan atau anggota tubuh yang gemetar. Yang kedua ada tanda-tanda behavioral kecemasan, yaitu perilaku menghindar. Yang ketiga ada tanda-tanda kognitif kecemasan, khawatir tentang sesuatu, perasaan terganggu akan ketakutan. Selanjutnya beberapa dampak dari kecemasan ke dalam beberapa simptom. Simptom suasana hati, individu yang mengalami kecemasan perasaan akan adanya hukuman. Yang kedua, simptom kognitif, kecemasan yang menyebabkan kekhawatiran dan keprihatinan pada individu. Yang ketiga, simptom motor, individu yang mengalami kecemasan sering merasa gugup. Apakah remaja lebih rentan terkena kecemasan? Mungkin jawabannya iya, karena disebabkan oleh transisi dari remaja menuju ke usia dewasa yang membutuhkan adaptasi terkait lingkungan baru, tanggung jawab pendidikan dan sosial, serta tuntutan budaya. Juga memiliki riwayat trauma yang menyebabkan cemas atau stres seperti bullying. Adapun mengatasinya yaitu dengan cara terapi perilaku kognitif, terapi dengan keluarga, mengonsumsi obat-obatan, lakukan hal baru, makan makanan sehat, tidur yang cukup, juga berpikir positif. Adapun untuk perawatan, yang pertama ada perawatan diri, hindari alkohol, mengurangi asupan kafein, latihan fisik, penghentian merokok, teknik relaksasi, dan manajemen stres serta diet sehat. Yang kedua ada terapi perilaku kognitif, meditasi, dan psikoterapi. Dan yang terakhir ada obat-obatan seperti antisiolitik, antidepresan, obat perenang, dan pengobatan nyeri saraf. Dan tidak lupa di bawah pengawasan psikolog klinis, psikiater, dan juga dokter. Dan tidak lupa untuk mengingatkan tetap self-healing playlist untuk asupan penambah semangat dan penenang jiwa. Stop overthinking karena pikiran kita dapat merusak mental kita. Tolong diingat ya, tetap semangat. Oke, bye-bye. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.